Baik saudaraku, kita masuk kepada video yang kedua tentang lorong waktu atau pintu langit yang ada pada surat Al-Hijr, surat nomor 15 ayat 14 dan 15. Silakan Pak Wel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna alaihim baban minas samai fazallu fihi ya'rujun. Kalau kami bukakan pintu langit untuk mereka, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Nah, Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'un. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. jadi kalau saya tunjukkan dan saya bukakan pintu langit itu bagi mereka, pasti mereka itu berombong-rombongan lewat itu Pak. Karena melalui pintu itu ya menuju langit, menuju Sidratul Muntaha, menuju sorga, bahkan menuju aras. Dan seketika itu terjadi, maka mereka akan melihat semua itu dalam artian, wah, hebatnya, luar biasanya. Bahkan mereka merasa disihir. Kalau mereka bisa. Tapi kata Allah dan Rasul, tidak bisa. Karena pekerjaan besar. Apalagi kalau mereka itu pendustakan ayat, mereka itu sombong, tidak bisa. Nah itu coba lihat Pak, surat Al-A'raf Pak. Surat nomor 7 ayat 40. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat durhaka. Jadi tidak semudah itu juga. Ada izin Allah dan Rasul, ya. Karena untuk pergi ke Darussalam itu kan disebutkan tadi, wada'allahu ila darissalam. Allah menyuruh kamu semuanya itu ke Darussalam, ke Yerusalem atau ke Palestina tadi. Wa yahdi mayasya, dan itu akan ditunjukkan jalannya bagi yang Allah kehendaki gitu nah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tahu jalan itu gimana. Kemana itu? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus menuju Allah dan Rasul. Nah, Nabi Muhammad dibawa ke situ. Karena di situ ada Baitullah, rumah Allah bagi manusia. Artinya rumah yang Allah jadikan dibuat untuk manusia. Siapa itu? Manusia pertama, yaitu Ayahanda Adam dan Bunda Hawa. Disitulah rumah yang pertama kali. Di mana? Di Bakkah, di lembah ratapan. Itulah yang hancur di zaman Nabi Nuh, diperbaiki oleh Ibrahim. Dihancurkan lagi, diperbaiki zaman Nabi Sulaiman. Dihancurkan lagi, diperbaiki oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Tapi ada yang unik. Bagian yang tersendiri, tembok itu udah hancur-hancur dari dulu. Nak banjir cak mananya udah hancur-hancur. Itulah dijadikan tembok ratapan oleh saudara kita dari suku Yahudi. Nah, apa itu ceritanya? Itu tadi, rumah Allah yang dijadikan untuk Adam dan Hawa, tempat berkumpulnya anak-anaknya sekali seminggu. Namanya Jumat Agung, Jumat Besar. Jadi setiap sekali seminggu anak-anak itu datang ke situ. Sekali datang bertemu bapak, emak, datang bertemu bapak, emak. Satu ketika hilang dia.
dia kembali ke tempat semula, dia masuk lewat lorong waktu dan kembali di surga. Nggak muncul-muncul lagi, artinya menangislah anak-anak itu, merataplah dia. Nah, daerah itu disebut daerah ratapan atau bakah. Itu kisahnya. Nah, kesitulah, ke Baitullah itulah Nabi Muhammad diajak oleh Jibril. Di situ ada masjid namanya Aqsa. Dari situlah Nabi Muhammad naik ke lorong waktu atau pintu langit. Nah, di situ pula lah Nabi Muhammad muncul dan disampaikan dia dari situ ke Mekah pada malam itu dalam waktu hitungan yang sedikit. Nah, itulah kabar daripada cerita tentang Isra wal Mi'raj itu sejatinya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa siapa itu Adam. Adam adalah wujud serta Allah yang malaikat sujud kepadanya. Artinya langit dan bumi beserta isinya termasuk kita juga harus sujud kepada Adam. Kalau tidak, kita jadi iblis. Jadi pengikut iblis. Makanya Adam itu menjadikan putra-putranya menjadi khalifah sebagai penerus dia dari Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, terus ke bawah sampai ke Isa, sampai ke Muhammad. Itu semuanya adalah khalifah yang dikhalifahkan oleh Adam. Jadi semua para nabi-nabi itu membawa kaum dan umatnya itu kepada Allah via Adam. Semua. Nah, jadi amalan Nabi Idris sampai amalan Nabi Muhammad seketika menghubungkan rasa kepada Allah yang disebut dengan sholat itu bagaimana? Betul. Sewaktu dia menghubungkan rasa, dia lihat sosok, itu betul, Pak. Dia ingin bertemu dengan Allah, tidak nyata Allah, maka nyata dia Rasul. Tidak nyata Rasul, nyata di Adam. Adam ini mulainya udah Jibril. Betul. Tapi bahasa ucapan dialognya tidak sama dengan kita. Mulai Allah Akbar sampai salam tidak sama. Ya tentu dia bercengkrama, bercerita. Apakah mereka bertemu dengan Adam waktu itu 5 kali sehari atau itu tidak tahu kita. Tapi kita diizinkan 5 kali sehari, namanya sholat. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa itu berjalan dengan istrinya, Siti Rahmah binti Nabi Shuaib. Nah, ditengoknya di padang pasir itu. Dek, kamu nengok enggak? Itu ada api. Iya, nengok. Lihat. Nah, kamu tunggu di sini, Dek. Aku ambil api itu untuk berdiam dan untuk obor. Setelah ini Musa dekat, maka tidak ada api, tidak nampak cahaya. Dekat lagi, tidak ada sinar. Dekat lagi, api. Dekat lagi, tampak pohon. Apa itu pohon? Ingat kita pesan bahwa walaupun itu produk iblis, Dam, kamu jangan dekati pohon. Nah, ini produk iblis, Pak. Apalagi makan buahnya. Hawa, kamu jangan dekat pohon, apalagi makan buahnya. Nah, pohon di sini adalah tubuh Adam. Pohon di sini adalah tubuh Bunda Hawa. Jadi pohon yang dimaksud oleh Musa saat itu adalah wujud daripada beliau. Wujud Adam itu. Nah, berdialoglah Adam dan Musa. Tapi dalam nama Jibril. Apa katanya? Musa, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kepadaku dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat nanti yang kau ingat aku. Sebenarnya Adam itu bukan Allah, tapi dia mengatakan kata Allah gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam sholat nanti yang kamu ingat adalah aku. Berarti memang adonian yang diingat oleh para nabi-nabi dari Idris sampai Nabi Muhammad. Adonian sosoknya itu. Nah, dan mereka berdialog. Momen itu disebut dengan sholat atau menyatukan rasa kepada Allah dan Rasul yang nyata pada Adam atau Jibril.
Enak tobo itu Pak. Seketika sholat ada sosok yang dihadapi. Kalau kita bagaimana? Yang tidak pernah ketemu Adam ini. Ternyata mengingat itu ada di dua tempat Pak Charlie. Satu, mengingat di dalam pemikiran. Sekali lagi, mengingat di dalam pemikiran. Itu hanya terjadi bagi mereka yang pernah melihat wujud Adam itu. Disebut dengan Jibril. Artinya para nabi-nabi itu memang nengok nih sosok itu Pak. Makanya dia itu mengingat dalam pemikiran. Nah kalau kita mengingat di dalam perasaan, nah itu beda gitu Pak. Mengingat di dalam perasaan. Kenapa? Karena kita tidak pernah nengok dia, tidak pernah melihat dia. Tapi kita bisa merasakan keberadaan kita dengan dia itu ada rasa pertemuan kita dengan dia. Nah itulah yang terjadi pada surah Al-Baqarah ayat 45-46 ya Pak ya. Wasta'inu bisobri wasolah innaha lakabirah ilal khosek. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sesungguhnya perbuatan ini sangat berat. Kenapa berat? Ya kalau nabi-nabi dulu kan langsung tercogok orangnya, langsung nampak wujudnya. Kalau kita tidak bisa. Maka itu hanya bisa dilakukan oleh orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang punya zon, punya rasa dan bisa membungkam rasa dirinya dengan Rasul-Rasul Allah. Dalam bahasa lain, bisa membungkam rasa dirinya dengan Adam, Adam dengan Allah. Seketika itu terjadi, wa anahum ilaihi raji'un. Dan pada saat itu mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Lah baliklah namanya itu. Gitu Pak. Maka kita sudah kembali kepada Tuhan sebelum kita dikembalikan. Kita sudah mati sebelum kita dimatikan. Itulah prosesnya. Itu Pak Charlie. Jadi kita tidak bisa mengingat Pak. Maka maaf nian, mohon ampunlah kepada saudara-saudaraku yang di tempat-tempat lain yang mendengar pengajian ini. Seketika kita menampilkan wajah guru kita, ustadz kita, kiai kita, mursyid kita, tidak terjadi dalam ajaran Islam. Tidak ada. Artinya jangan dibuat yang seperti itu. Itu hanya terjadi pada nabi-nabi. Itu pun Jibril atau Adam atau wujud serta Allah. Nah, untuk kita yang belum pernah ketemu Jibril, cukup dengan rasa. Karena mengingat itu ada di dua tempat. Satu pada pemikiran, satu pada perasaan. Nah, di kita ini di perasaan tuh. Berdasarkan catatan Quran, orang yang punya zon bahwa rasa dia sudah sampai kepada Jibril atau Adam serta Allah, maka itu sudah iya, sudah sampai, udah ketemulah itu dia. Nah, tinggal kita mengamalkan. Kalau memang kita sudah bertemu dengan Jibril atau Adam atau serta Allah, amaliyahnya cak mana? Nah, ini yang penting dalam pertemuan kita malam ini Pak Charlie. Amaliyahnya cak mana? Ya, tidak ada cara lain kecuali sujud kepada Adam. Loh, kepada Adam, ya malaikat kan perintah sujud. Kita juga sujud. Kalau tidak sujud, jadi iblis kita. Jadi pengikut iblis kita. Nah, pertanyaannya cak mana Pak Abu? Adam itu tidak pernah kita temui. Ya tentu dengan rasa kita. Rasa kita. Apakah harus menempelkan kening ini di lantai? Boleh. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, itu dia. Nah, pengertian sujud itu ada pada akhir surat Al-Alaq itu, Pak. Coba Pak tengok, Pak. Surat terakhir, Pak. Yaitu surat nomor 96 ayat 19. Jadi ajaran agama ini ya di samping gaib ada zahirnya kan. Ada faktanya. Ketemu Pak? Coba Pak.
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terjemahannya Waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah pada Allah. itu kan terjemahan. Jadi kita ambil kalimat terakhir. Wasjud waqtarib. Ada Pak? Ya, Nah, kamu sujud, baik. waktu itu kamu dekat. Kamu dekat artinya kamu sudah sujud. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kita dekat dengan Jibril, dekat dengan Adam wujud serta Allah? Camano, apa pahamnya? Ya sederhana Pak. Suarakanlah suara Allah dan Rasul, katakanlah kata Allah dan Rasul, perbuatlah perbuatan Allah dan Rasul. Dalam bahasa sederhananya, laksanakan semua perintahnya, jauhkan semua larangannya. Contoh apa yang dia contohkan, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu dari dia, diam kalau tidak ada informasi daripada dia, diam kalau tidak tahu, dan jangan mengatakan. Itulah sujud Pak. Apa contohnya? Tentu Nabi Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Nah, kita nyontoh kayak dia. Karena dia adalah putra bungsu atau raja terakhir daripada keturunan Adam. Muhammad itu. Nah, kita contoh. Makanya keluar laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul. Bukan Nabi Muhammad, tapi dalam Nabi Muhammad itu ada hamdu. Itu tetap utusan itu. Nah, pada diri Rasul ada contoh yang baik pada kami. Nah, dulu saya katakan dari Idris sampai Muhammad dalam dadonya adalah hamdu. Dalam dado kita juga hamdu, sifat. Kalau dalam dado Adam bukan hamdu tapi Ahmad atau Alhamdu, beda. Nah, jadi bagaimana kita mencontoh sifat yang ada dalam dada Muhammad? Sejatinya harus dicontoh, yang di kita itu dibangkitkan gitu. Nah, itulah sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tinggal kita mencontoh bagaimana cara menggunakannya. Nah, itulah kita ikuti ajaran Nabi Muhammad itu. Cara kita menggunakannya. Karena dia adalah contoh. Untuk apa kita contoh? Untuk kita mengikut beliau. In kuntum tuhibunallah fatabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata Nabi Muhammad. Pasti kamu akan kuantarkan kepada Jibril, Adam, wujud serta Allah. Nah, ikutlah beliau. Kemana? Fatahizumi maqama Ibrahim musholla. Tapi jangan itu dulu Pak Abu. Wa min hadisu kharajata fawali wajah satrul haram. Dari mana saja kamu keluar, artinya dari negara manapun, dimanapun kamu berada, artinya apapun profesimu, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, ke tempat sujud yang mulia. Ini Nabi Muhammad ngomong dulu, di saat Masjidil Haram Mekah itu belum ada. Lalu mana itu Masjidil Haram yang beliau maksud? Itulah tempat sujud para nabi-nabi dan rasul, tempat sujud yang gaib, yang beliau sempat berpidato, dikasih minum susu dan arak. Itulah Masjid Aqsa. Gitu. Karena ke situ Allah mengirim beliau gitu. Nah, nanti jangan sampai umat ini ngomong Pak Abu yang ngomong itu, bukan. Ya do'allahu ila dari salam. Ada Pak? Nah, menyuruh Allah untuk kamu semuanya itu. Termasuk Pak Abu, Pak Charlie, Pak Well. Kita semua disuruh oleh Allah ke Darussalam. Nah, itu pun wa may yahdi may yasha. Dan itu tidak akan kuberikan kepada sembarang orang kecuali orang yang kukendaki. Ila siratim mustaqim, ditunjukkan pada jalan yang lurus menuju Tuhan. Makanya Nabi Muhammad itu dicontohkan. Dia orang Mekah dibawa ke Palestina. Dia dekat Ka'bah dibawa ke Masjid Aqsa. Dari situlah
Nabi Muhammad naik kepada Tuhan melalui pintu langit atau lorong waktu. Real, say. Tapi cak mana Pak Abu? Orang sekarang mengartikan itu tanah suci adalah Mekah, sentral spiritual adalah Ka'bah. Ya tidak apa-apa, silakan baik. Yang penting kita paham. Sama dengan kalimat saya tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa orang yang mati ini bukan orang yang meninggal, tapi orang yang ditinggalkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngomong, mau kemana Pak Abu Fikri? Mau lihat orang meninggal. Nah, kalimat itu keliru. Kenapa keliru? Karena yang kita lihat itu bukan orang meninggal, orang yang ditinggalkan. Lalu siapa yang meninggal? Yang meninggalkan itulah rohnya. Ternyata ketika kita datang ke rumah orang yang meninggalkan itu tidak nampak. Yang tampak itu adalah orang yang ditinggalkan. Setelah kita paham, yuk jangan pula kita nanti ditanya orang, kemana Pak Charlie, mana Pak Wel, nak nengok orang ditinggalkan. Jangan seperti itu juga, janggal, aneh. Jadi bagaimana? Nak nengok orang yang meninggal. Tapi kita tahu, bukan orang yang meninggal yang kita maksud, orang yang ditinggalkan. Begitulah paham kita tentang Mekah dan Ka'bah. Termasuk sa'i tadi Pak Cadi. Jadi katakan haji besok, tidak apa-apa, silakan. Tapi ketahuilah sejatinya bukan itu kisahnya. Ini kisahnya. Itu aja materi kita tuh. Semoga itu bermanfaat dan bisa dijadikan bahan pertimbangan. Kita tidak perlu mengatakan inilah yang paling benar, tidak. Tapi setidak-tidaknya ada pembenaran daripada pandangan yang sudah-sudah. Oke Pak Well, silakan bertanya. Minum kopi. Mungkin yang tentang jawaban iblis pada saat diperintahkan bersujud kepada Adam itu, Iya Pak. ya baru kita sadari bahwasanya iblis mengatakan dia akan menyesatkan mereka, artinya keturunan Adam. Padahal Beliau jangankan punya keturunan, bini pun belum ada. belum tahu ya, tapi iblis Udah ngomong itu. sudah tahu dan akan mengajak seluruh umat-umat yang banyak untuk mengikuti dia sebanyak-banyaknya ke neraka. Padahal ceritanya waktu itu belum sampai ke situ ya, Belum. tapi iblis sudah membukakan. Itu Jangankan keturunan, bininya aja belum ada. ya, Maka dijadikanlah pasangannya, dari pasangan mereka berdua dijadikanlah turunan. Iblis sudah dapat bocoran, malaikat pun juga sudah dapat bocoran Pak. Bukti malaikat dapat bocoran, dia kan membantah, ataja'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku dima. Masih juga nak buat khalifah, maksudnya khalifah yang dikhalifahi oleh Adam nanti kerusakan. akan membuat pertumpahan darah. Kapan dimulai? Nah, dimulai dari Adam itu sendiri. Adam itu kan sendirian tuh. Nanti akan dijadikan istrinya. Mereka berhubungan seksual. Adam dengan Hawa itu DNA-nya sama. Sama, Pak. Nanti punya anak, DNA-nya sama. Apa yang terjadi? Kalau DNA yang sama menikah dengan DNA yang sama, akan terjadi kehancuran darah, kerusakan darah atau incest. Nah, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Dah, tadi malaikat, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Rupanya diceritakan oleh Adam itu sendiri. Adam itulah cerita. Sebenarnya Allah bercerita melalui Adam, Pak. Nanti itu begini. Memang betul. Setelah ini akan kujadikan pasangan. Aku akan jadikan pasanganku, kata Adam. Sebenarnya Allah yang ngomong itu. Nanti mereka akan menikah, akan melahirkan anak. Betul DNA-nya sama itu. Betul akan terjadi kejahatan darah, incest, betul. Tapi nanti kan ada di dalam darah itu ada DNA, di dalam DNA itu ada apa namanya itu? Gen. Nanti gen ini aku setel, aku bikin perbedaan gitu. Gen laki-laki dengan perempuan aku bedakan sehingga bisa dihubungkan gitu. Ternyata ada rahasia lain yang Allah sembunyikan.
yang Adam sembunyikan. Tidak segalogen, tapi stylenya Pak. Setengah Pak. Maka terjadilah incest itu memang terjadi. Kerusakan psikologi. Itu yang terjadi pada Qabil sampai dia bunuh adiknya Pak. Nah, ada pula yang tidak rusak karena gennya disetel oleh Allah cocok. Nah, itu kan menunjukkan bahwa malaikatlah tahu juga ini cerita ini. Jadi antara malaikat dan iblis sudah sama-sama tahu memang itu akan punya keturunan. Oke, Pak. Pak Charlie. Dalam baju kita Saya balik. mau nanya yang masalah ini Pak Bu, Ya, yang Darussalam itu, Darussalam berubah jadi Yerusalem, Ya. berubah jadi Palestina itu. Karena kalau di arti Al-Quran di apa dari penerjemahan Al-Quran ini, kita ini kan di situ ditulis negeri surga Pak. Nah, mungkin itu aja Pak. Belum tahu untuk lebih detail yang Darussalam itu. Ya. Jadi pertanyaan Pak Charlie itu menyambung ayat yang tadi kita baca tapi belum sempat diuraikan. Ali Imran 9697. Jadi inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalazi bibaka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya kata Allah untuk manusia itu Adam dan Hawa. Itu tempat posisinya di negeri Baka. Nah, kalimat itu disampaikan oleh Allah Rasul via Adam atau Jibril. Artinya ratapan itu sudah terjadi gitu nah. Makanya dia mengatakan di negeri Baka, di negeri tempat mereka pernah meratap anak-anaknya. Posisinya dekat Masjid Aqsa. Nah, dibuatlah rumah Adam dan Hawa di situ. Rumah manusia pertama di situ. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Mandakalau kana amin. Nah, di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Ada ruh-ruh. Tapi waktu itu ada ruh yang bertumbuh, Pak. Ya anak-anak Adam, Pak. Nah, itulah saat mereka bertemu dengan ayahanda Adam, ibunda Hawa. Bercengkrama setiap hari Jumat, namanya Jumat Agung. Nah, suatu ketika ayah bunda ini tidak ada lagi, hilang. Makanya mereka menangis. Kemana ayah bunda? Kemana ayah bunda? Rupanya ayah bunda kembali ke surga lagi. Lewat pintu langit, lewat lorong waktu. Nah, kesitulah Nabi Muhammad dibawa. Kebenaran di zaman Nabi Muhammad itu, tinggallah tembok itu. Ada tembok itu. Nah, tapi masjid tidak ada, Pak. Yang ada cuma masjid gaib. Bahkan tembok juga Allahu alam apakah itu tembok gaib atau rumah gaib yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Yang pasti sampai sekarang tembok itu ada. Dijadikan oleh saudara kita Yahudi itu tempat dia ratapan. Ternyata kebanyakan Yahudi juga cuma mengatakan itu bait suci, bait Tuhan. Tapi siapa yang pernah menempati, mereka lupa juga, Pak. Mereka lupa juga. Kalau di Quran dijelaskan itu bait Tuhan benar, tapi siapa itu Tuhan? Di kita dijelaskan Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan. Nah, itu. Jadi Allahu la ilaha illallah. Allah bukan Tuhan kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Hayyu Al-Qayyum. Tuhan itu yang hidup, Tuhan yang berdiri. Bahkan Allah yang menjadikan Tuhan. Ternyata itu Adam. Itu rumah Adam dengan istrinya. Disitulah dia melahirkan anak 12 pasang, kemudian bercengkrama, bersenda gurau, beriang-riang, tapi akhir cerita itu Adam hilang, Hawa hilang. Maka jadilah itu tempat ratapan anak-anak. Nah, itu, Pak. Ini hakikat ya. Sejatinya begitu. Tapi bagaimana Pak Abu kalau itu diartikan oleh orang Ka'bah? Ya silakan saja. Kenapa dikatakan Mekah itu tanah suci? Ya silakan saja. Tidak perlu ada larangan kan? Tidak ada larangan, silakan saja. Tapi kita sudah tahu dari salam yang Allah maksud itu adalah itu tadi Palestina, negeri selamat. Tapi kalau itu adalah negeri selamat, Pak Abu, kenapa orang berbunuh-bunuhan? Ya jangan nengok sekarang.
Zaman itu adalah negeri selamat. Satu-satunya manusia waktu itu Adam dan istrinya itu. Di situ dilahirkan anak-anak. Itu selamat, aman sentosa waktu itu, Pak. Amannya. Hewan-hewan pun tidak mengganggu. Nah, itu. Dan Adam dan keluarganya akrab dengan hewan-hewan waktu itu. Tidak ada masalah. Tapi sekarang terjadi keributan. Peperangan, tidak aman lagi, Pak. Karena mereka ingin mengambil alih tanah itu. Bangsa Yahudi ini mau mengambil alih tanah itu. Pertanyaannya, apakah salah mereka? Sebenarnya tidak salah juga, Pak. Karena memang tanah neneknya itu, tanah moyangnya dari Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, nah itu. Seterusnya sampai Musa, harus sampai Isa. Disitulah lokasi mereka itu memang tanah mereka nih ya. Tapi karena bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini, keturunan Yakub ini memang digebuki orang berkali-kali. Digebuki orang, lari. Melawan lagi, menang, diambilnya lagi. Digebuki orang, lari. Kalah lagi. Perang lagi, menang lagi, diambilnya lagi. Terakhir dikuasai oleh bangsa Romawi. Di situ mereka tidak lari, tapi tetap di situ. Tapi mereka mengalah dan kalah. Datang Islam, diambil alih dari bangsa Romawi, diperbaiki, ditata. Itu adalah di zaman Umar bin Khattab. Tapi tanah nenek kami ini, gitu deh. Kata orang Islam, tanah kami. Ya, jadi situ, Pak. Jadi kalau kita mau jujur, tanah itu memang tanah yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka. Ya kalau mereka mau mengambil mungkin masih sah-sah saja. Konon kabarnya pemerintah Israel itu memberikan fasilitas kepada orang di Palestina itu cukup, Pak. Bahkan banyak orang Palestina itu bekerja di Israel itu dengan fasilitas yang bagus, yang mahal. Bahkan mereka siap menyuplai. Persoalannya Israel ini pengen ngambil Palestina itu biar bebas. Yang dicari apa? Loro waktu itu. Yang dicari itu pintu langit karena posisi Muhammadnya itu di sini. Nah, orang Islam tidak mau. Inilah kekuasaan kami. Nah, dimulai pada Umar bin Khattab, tidak bisa. Nah, itulah yang terjadi keributan-keributan sampai sekarang. Apakah orang Islam tidak pernah berusaha untuk masuk pintu langit? Mungkin berusaha, Pak. Ada yang berhasil? Mungkin bisa berhasil. Karena kuncinya yang tidak bisa masuk pintu langit itu orang yang mendustakan ayat, yang sombong. Mungkin ada orang Islam yang tidak mendustakan ayat dan tidak sombong. Intinya orang seperti kita yang tidak sombong, habis masuk hidup kita, ya baliknya ke situ, Pak. Lewat itu, Pak. Nah, inilah yang diserupakan dengan Hajar Aswad yang pernah kita ceritakan dulu. Hati-hati loh, Hajar Aswad itu tempat keluarnya ruh, tempat masuknya ruh kalau dia kembali. Hajar Aswad. Ternyata dia adalah black hole kalau di langit. Pintu langit kalau di bumi. Atau lorong waktu yang ada di Al-Aqsa. Itulah misteri, Pak. Makanya saya kirim video tadi, Pak. Video tadi menceritakan bahwa orang sudah mulai tahu itu. Kapan mulainya? Mulai terbuka di tahun 2026 Januari. Kok bersamaan dengan kita membuka rahasia ini? Allahu alam kan, apa hubungannya dengan kita tidak tahu. Tapi kebenaran, kebetulan sama. Gitu Pak Candi. Apa lagi kira-kira? Atau intinya Pak Cali apa kira-kira inti dari tadi? Jadi tadi di terjemahan kemenak itu kan Darussalam itu surga, Pak. Betul. Di dalam terjemahan surga, tapi dalam kata itu sendiri darul itu negeri. Salam itu selamat. Ya biasalah kan orang kita kan Selamat. iya. Nah, itu yang saya bingung tuh kenapa jadi Palestina tadi itu. Iya, Kenapa betul. jadi Yerusalem? Itu. Darun itu negeri, salam itu selamat atau damai. Negeri yang damai itu Darussalam, bahasa Arab. Kalau bahasa mereka Ibrani, Yerusalem. Nah, di zaman sekarang daerah itu disebut Palestina. Gitu. Tapi di terjemahan itu surga, ya kan mereka boleh berhak membuat itu surga kan. Nah, tapi sejatinya bukan surga. Jalan menuju surga itu benar. Karena Nabi Muhammad waktu
Mi'raj memang lihat situ. Langit 1, langit 2, langit 3, Sidratul Muntaha, sorga. Betul lewat situ, Pak. Aras dia diskusi dengan Tuhan. Tidak salah juga kawan itu menerjemahkan, tapi itu jalannya bukan sorganya. Kalau sorganya gawat. Kalau sorga ada di muka bumi ini. Dia memang di luar bumi kita. Kalau kedudukan atau statusnya Ka'bah pada saat zaman Nabi dulu itu bagaimana itu Pak Ali? Sehingga Nabi Muhammad pun rela meninggalkan Mekah ya, dia ada Ka'bah dan hijrah dan kembali lagi untuk membebaskan Ka'bah yang ada di Mekah. Ya. Kira-kira apa alat terbang sehingga ini sangat penting begitu. Ya. Dan dulu juga tempat beribadah. Kalau hubungannya dengan yang ada ternyata di Yerusalem yang di Palestina. Betul. Jadi Nabi Muhammad ini kan orangnya sangat bijak, Pak. Ya, pasti bijak lah. Fatonah kan, cerdik lagi bijaksana, pasti. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad itu jadi nabi dan rasul, haji itu kan sudah ada di situ. Bahkan di zaman Nabi Muhammad itu sudah hidup, di situ haji sedang berjalan. Nah, di situ ada hotel, ada rumah makan, ada penyewaan-penyewaan. Yang punya barang-barang itu tentu bos-bos. Pembesar-pembesar itu orang-orang kaya, Pak. Di antaranya pemamaan beliau, Abu Lahab, termasuk Abbas, mama beliau, pamannya. Ya tentu mereka kan gembira dengan situasi ini. Pada musim haji itu kan mereka bisa dapat uang dari hotel, dapat fasilitas rumah makan, macam-macam, tempat berjual beli, sewa menyewa tempat dagang dan sebagainya. Itu dari penjuru-penjuru santero Arab Saudi itu ataupun katakanlah dunia datang situ, Pak, berdagang. Bahkan dari India juga, Turki, dari Syria datang situ berdagang. Ramai, Pak. Artinya pusat dunia dan perdagangan. Berapa banyak dapat duit, Pak. Nah, Muhammad ini tidak mempersoalkan itu. Dia cuma mengatakan kalau untuk menghujah bertemu dengan Tuhan itu harus dicari dulu yang dengan Tuhan. Rumahnya bukan ini, nah gitu Pak. Rumahnya di situ. Wah, ini buat kerja Muhammad. Ya kan orang haji itu kan ke Baitullah, Pak. Baitullah itu diartikannya Ka'bah. Kata Muhammad bukan ini. Rumahnya di situ, nah gitu. Di Darussalam, di Yerusalem, di Palestina. Itu Masjid Aqsa namanya, masjid jauh di situ, nah gitu. Justru kalau nanti kita ingin pergi kepada Allah, ya lewat situ, bukan lewat ini, kata dia. Nah, itu masalah, Pak. Kalau orang nanti berubah pindah ke Palestina dan menjadikan Masjid Aqsa itu sebagai sentra spiritual, rusak dagangan ini, Pak. Nah, di kemana kan hotel yang banyak, restoran yang banyak, termasuk hari ini. Itulah keributan yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan pemamaannya, antara Nabi Muhammad dengan kawan-kawan sahabat-sahabatnya waktu itu. Yang semua mereka itu punya usaha dan berhasil. Itu persoalannya. Ditambah dengan kemakmuran yang membawa kepada kemaksiatan. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, perempuan dijadikan barang permainan. Yang duit banyak, Pak. Minum-minum, perempuan dijadikan mainan. Nah, yang menyakitkan adalah setiap perempuan dijadikan mainan, taruhan. Makanya mereka tidak mau beranak perempuan. Kalau beranak perempuan dibunuh. Jadi kemakmuran mereka itu menjadikan mereka itu rusak, dibunuh. Nah, Muhammad tidak suka itu. Kata Abu Lahab, gawat, kalau dia jadi tokoh bahaya nih Muhammad ini. Walaupun dia penakan kesayangan aku, anak dari adik aku Abdullah, dinasihati sudah, diajarkan sudah, masih juga loka diperangi. Tahu-tahu dia menyatakan jadi nabi, jadi rasul. Nah, bah, langsunglah emosi Abu Lahab itu. Jadi dia emosi itu bukan ujuk-ujuk, Pak. Seketika Nabi Muhammad mengumpulkan kaumnya, termasuk pamannya tadi. Wahai pamanku, kaum kerabatku, saudaraku, keluargaku, kalian percaya kepadaku? Percaya, betul.
Kalau aku katakan di balik bukit ini ada orang tentara nak nyerang kita, kamu percaya? Percaya. Nah, pertanyaan aku, kata Muhammad, kenapa kamu percaya? Kamu tidak pernah bohong, Muhammad. Bahkan kami yang memberikan gelar Al-Amin kepada kamu itu, orang yang paling jujur. Betul? Betul. Oke. Nabi Muhammad ini kan pintar orang. Dipancing dulu. Nah, setelah mereka menyatakan bahwa Muhammad tidak pernah bohong, paling jujur, baru dia ngomong. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kaum kerabatku, pamanku khususnya para apa kalau zaman sekarang orang kaya-kaya itu Besar. apa? Pengusaha yang kaya-kaya itu apa kalau bahasa sekarang? Konglomerat. Bahwa apalah Nabi Allah Rasulullah untuk kalian. Wah, apa kata Abu Jahal dan pemikirannya? Ini yang kutakutkan. Langsung marah. Tabat ya kayak Muhammad. Inna lihaza jama'tana. Wah, celaka kau Muhammad. Hanya untuk mengatakan ini, kau kumpulkan kami. Celaka. Nah, pertanyaannya kenapa dia emosi? Kan sederhana, sedang mengatakan aku adalah Nabi dan Rasulullah. Kenapa dia emosi? Masalahnya di situ, Pak. Nabi Muhammad itu sudah memulai cerita itu dari awal. Pasti dia akan mengajak ke situ. Makanya Nabi Muhammad dengan saudara-saudara Nasrani dekat, Pak. Dekat, Pak. Yang meramalkan beliau jadi nabi nantinya adalah orang Nasrani. Namanya Bukhairah. Saya cerita lagi kan, saya sudah ceritakan dulu kan. Kemudian seketika dapat wahyu pertama dibawa oleh Khadijah yang mengatakan dia sudah jadi nabi. Dia telah datang oleh Jibril. Kalau dalam bahasa kami dulu, Namos namanya. Jibril itu Namos. Dia akan jadi nabi terakhir. Itu orang Nasrani. Kemudian seketika paman-paman beliau menyiksa kaumnya, Nabi Muhammad menggiring ke Ethiopia. Di situ rajanya adalah Negus, orang Nasrani. Jadi Nabi Muhammad dengan orang Nasrani itu akrab, Pak. Berkasih sayang, bercinta-cinta. Bahkan orang Nasrani ini lebih banyak melindungi beliau. Termasuk waktu membangun Masjid Quba di Madinah. Itu orang Nasrani yang bantu. Bahkan ada Yahudi juga. Maka timbullah ayat yang berbunyi walantardo angkal Yahudu wala Nasara hatta tatabi'an millatahu. Yahudi dan Nasrani tidak senang kamu orang Islam sebelum kamu mengikuti cara hidup mereka. Memang cara hidup mereka macam mana? Buruk niat. Tidaklah. Buktinya Nabi Muhammad bersahabat dengan mereka, bersaudara dengan mereka. Lalu kenapa ada ayat ini? Nah, lagi-lagi, Pak. Inilah yang menjadikan sebab kenapa orang Islam akhir zaman beribut dengan orang yang agamanya berbeda. Pertanyaannya, apakah tidak ada unsur aku akan menyesatkan keturunannya itu? Salah satu di antara yang paling efektif adalah menambah, mengurang, membuat sesuatu dengan tanganku atas nama Tuhan. Itulah kita. Apa ada bentuk kemungkinan? Bisa saja. Karena sejarahnya tidak begitu. Makanya pada coba Bapak buka lagi surat An-Nisa ayat 1 tadi. Nah, kan kita harus jujur Pak menyampaikan ini. Di situ dijelaskan itu Pak. Terasa betul kita ini nak orang barat, orang timur, selatan, utara, nak agama apapun memang bersaudara. Terasa betul di ayat itu. Jadi Adam berkembang biak. Itu ya itu Pak, ayat 1 Pak. An-Nisa. Coba Bapak baca. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Ya, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya. Ya. Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Betul. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jelaskan Pak. Dengan namanya kamu saling meminta. Dengan nama Allah tadi Pak. Yang dengan nama Allah itu siapa Pak? Alhamdulillah. Allah gaib, hamdu gaib. Artinya alhamdulillah gaib. Nyata di siapa Pak? Nyata di wujudnya Pak. Namanya Adam. Adam inilah yang melahirkan semuanya itu, laki-laki perempuan yang bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa sekarang itu. Kamu meminta kepadanya dengan namanya. Kamu jaga hubungan kerabat, kamu tuh dek beradik. Bak kamu Adam, mak kamu Hawa, kamu tuh dek beradik. Jagalah hubungan kekerabatan. Ada Pak? Apa kalimat terakhir Pak? Jagalah
hubungan keluarga. Nah, pertama jagalah hubungan kita dengan ayah bunda kita, Adam dan Hawa, dan jagalah hubungan kita dengan adik beradik kita, sama-sama anak Adam. Nak di orang Barat, Amerika, Cina, jagalah hubungan baik kita. Nak agama mereknya berbeda, jagalah hubungan baik kita. Jangan saling singgung, jangan saling menyakiti. Kalau kita sakiti orang, pikirkan dulu, kalau kita dibuat kayak itu, sakit tak? Kalau sakit, jangan dibuat. Makanya Allah dan Rasul sendiri tidak mempersoalkan berbeda merek. Naknya Yahudi, naknya Nasrani, naknya Sabiin. Coba Bapak tengok Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan fa lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Nah, ini Allah dan Rasul berkata melalui Adam, ya, dalam masalah ini Jibril kepada Nabi Muhammad bin Abdullah orang Arab. Tertulis pada kitab Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Bunyinya, nah, innal ladzina amanu. Siapakah orang yang beriman ini? Orang beriman ini adalah para ruh, Pak. Para ruh yang melihat Allah, berhadapan dengan Allah, mendengar suara Allah, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka ruh tadi menjawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Makanya mereka sujud sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah hadiahnya. Tapi yang kulihat saat itu, yang kudengar saat itu, yang kuhadapi saat itu bukan Allah, melainkan utusannya. Sebenarnya namanya bukan Muhammad tapi Hamdu, karena dia kan belum bertubuh. Di mana nyatanya Allah dan Hamdu atau Alhamdu atau Ahmad nyata di Adam. Kan beda tuh Pak. Kalau dulu kan kita ngomong Muhammad, nyata di Adam. Makanya semua ruh itu percaya kepada Allah dan Rasul via Adam. Tidak memandang negeri Pak. Kalau berbicara orang beriman itu adalah ruh semua. Ruh Amerika, ruh orang Cina, ruh orang Indonesia, orang mana aja. Itu. Termasuk ruh orang-orang beragama yang beda dengan kita mereknya. Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi. Itu Pak. Nah, makulah keluar ayat tadi itu. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya semua ruh yang mereka beragama dengan merek Yahudi, dengan merek Nasrani, dengan merek Sabiin, man amana billahi, kalau mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam, nah, wal yaumil akhir, kepada momen akhir pada kehidupannya, apa yang terjadi? Wa amilus solihat, dalam kehidupannya dia berbuat baik kepada diri, keluarga dan kaum kerabatnya terhadap bangsa-bangsa lain, falahum ajruhum inda rabbih, bagi mereka itu ada kebaikan di sisi Tuhan. Terus wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut khawatir atas diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Jadi orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, Sabiin ini kalau kita katakan sekarang Hindu, Buddha, macam-macam itu Pak, no problem di hadapan Tuhan Pak. Tidak ada masalah, itu semuanya keturunanku, anak-anakku, kata Adam. Dengan catatan dia beriman kepadaku, kepada hari akhir, dan berbuat baik. Ingat,
Tidak ada di sini sholat, puasa, zakat, haji seperti kita katakan. Tidak ada. Makanya setiap kita berada dalam agama yang mereknya berbeda, lain-lain cara dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan dipersoalkan. Di kita tidak berbeda merek saja, sudah musuh. Orang mana? Pokoknya beda merek dengan Islam. Udah musuh. Keluarlah ayat, perangilah mereka dimanapun kamu bertemu dengan dia. Tidak dibedakan lagi. Waktu itu memang ada peperangan Pak, sedang heboh-heboh, sedang panas-panas. Ya diperangi lah Pak, namun sedang heboh. Lah kalau sekarang Pak Charlie misalnya agamanya Islam, Pak Wel Yahudi, saya Nasrani, masa Pak Charlie nak merangi kita sedang makan martabak nih? Apa urusannya? Apa tega Pak Charlie merangi kita di rumah beliau? Kita ribut tidak, kita bergelak-gelak bersenang-senang. Nah, itu. Atau dengan saudara kita di luar yang merek berbeda, apa kita perangi? Itu diartikan sempit bagi umat Islam akhir zaman. Bahkan ada lagi kalimat yang mengatakan, kalau ada satu lorong, kamu nak masuk, orang situ nak masuk juga. Kebenaran agamanya beda, mereknya beda. Minggir, aku nak lewat. Sejak kapan Muhammad mengajarkan yang itu? Itu udah beretika namanya. Makanya ada istilah budaya antri. Kalau memang dia duluan, suruh dia duluan, Pak. Atau mungkin kita duluan, nengok dia tuh buru-buru. Toleransi kita, silakan saudaraku duluan. Aku keluar dulu. Kalau memang lorong itu sempit. Itu ajaran Islam. Nah inilah yang menjadikan kita ini benci pada merek lain. Padahal Allah mengatakan, orang beriman itu adalah ruh. Nah, merek agamanya Yahudi, merek agamanya Nasrani, bahkan merek agamanya Sabi'in. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada aku, kata ayahanda gitu, dan percaya pada hari akhir, bahwa akhir itu pasti ada, dan berbuat baik kepada dirinya, keluarganya, kaum kerabat, kepada semua kaum, no problem. Padahal tidak diceritakan di situ sholat, zakat, haji seperti yang kita pahami. Kenapa? Karena ini pernah terjadi pada mereka, tapi cara mereka. Jangan dikira orang Yahudi tidak puasa dia Pak. Jangan dikira orang Yahudi tidak sunat Pak. Jangan dikira orang Yahudi tidak bersedekah mereka itu Pak. Nah, itu. Bahkan maaf, kalau saya salah, saudara kita Nasrani itu sampai punya produk rokok. Rokoknya rokok jarum Pak. Ada rokok itu. Tulisan jarumnya cuma mana Pak? Tulisan jarumnya cuma mana? Atau JARUM atau DJ? DJ kan? Itu singkatan Pak. DJ, demi Yesus aku rela untuk mati. Satu bungkus sebatang rokok disedekahkan. Itu mereka lakukan. Jadi jangan dikira mereka tidak bersedekah. Mereka bersedekah. Cuma itu nih yang pelit. Sementara kita ngatakan Islam. Jadi orang Yahudi itu dia punya ibadah. Orang Nasrani punya ibadah. Orang Hindu Buddha punya ibadah dan punya cara. Terkesan kadang-kadang mereka itu lebih paham daripada kita Pak. Contoh, kejawen, agama Jawa kuno. Sunda Wiwitan, agama Sunda kuno. Waktu sekolah dulu Pak, pernah dengar tak kepercayaan animisme? Pernah dengar Pak? Iya. Pernah dengar Pak? Nah, dinamisme, pernah dengar Pak? Pernah dengar Pak? Nah, apa animisme? Itu mempercayai bahwa roh-roh itu masih hidup. Betul? Apa dinamisme? Itu percaya benda-benda itu punya roh. Kita cuma bukan Pak. Makanya orang Sunda Wiwitan, orang Kejawen, kalau dia nak masuk hutan, ada kepentingan dengan hutan, dia duduk berselo Pak. Dia siapkan wejangan sesajen. Dia hidupkan dupa, berasap Pak. Dia diam. Kenapa dia diam Pak? Dia mengundang leluhur. Dia mengundang roh-roh nenek moyangnya yang sudah mati tubuhnya. Dia punya keyakinan bahwa mereka itu ada di sekitar kita. Untuk apa? Pamitan. Perasutan ini kan dia yang nanam Pak. Pamit leluhur.
cucungmu ini nak ngambil kayu. Karena leluhurku yang menanamnya, ndak etis dong aku potong-potong baik. Nah, itu. Sudah teraso leluhur yang mengatakan silahkan ambil, teraso kita pamit ke pohon. Pohon itu ada jiwa, ada ruh. Dia punya perasaan, nak dipotong, Pak. Saudaraku, pohon, mohon maaf atas pengabdianmu kepada Allah dan Rasul, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izin aku mengambil buahmu, durian misalnya, Pak. Izin aku mengambil pohonmu untuk buat rumah. Nah, setelah mereka mengizinkan, barulah mereka masuk hutan. Sesajen untuk apa? Sedekah, Pak. Bagi Anda yang lewat, silakan ambil nih nasi kuning, ayam, buah-buah, silakan ambil. Bukan dibuang, silakan ambil, sedekah. Tanda berterima kasih kepada Allah dan Rasul, kepada leluhur dan kepada alam semesta. Alangkah indahnya paham itu, Pak. Kenapa kita fitnah? Animisme itu. Percaya pada ruh-ruh itu masih hidup. Lah iyalah, masa ruh itu mati? Badannya bayi masih hidup, Pak. Kan kita kan terbuat dari unsur angin, air, tanah, api. Setelah masuk dalam tanah, kan melebur, Pak. Angin kembali kepada angin, tanah air kembali kepada air, tanah kembali tanah, api. Dan menumbuhkan kembali sayur-sayuran, buah-buahan. Mereka berevolusi. Mereka berinkarnasi. Akhirnya dimakan lagi ke hewan, hewan dimakan lagi ke manusia, jadi darah daging lagi. Jadi casing lagi, bungkus manusia lagi, hidup lagi dia. Seterusnya begitu. Itu yang dilakukan oleh orang Sunda Wiwitan, orang Kejawen yang kita hina dengan paham animisme, dinamisme. Ternyata mereka lebih beretika daripada kita yang merek sekarang. Sampai Aceh longsor, Sumatera Utara longsor, Sumatera Barat longsor. Kalau sekedar ngambil kayu untuk rumah kalian itu silakan ya, cukup itu. Tapi jadi masalah adalah kayu itu diambil untuk dijual keluar. Makanya berlebih-lebihan, maka alam menjerit, yang punya alam pun kesal. Akhirnya terjadilah efek yang ditakuti, bencana. Bencana itu terjadi, jangan dikatakan hujan, jangan dikatakan pohon, jangan dikatakan gunung. Ingat pesan Tuhan. Zahara al-fasadu fil bari bil bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh karena ulah tangan manusia. Jangan dikecehkan alam itu yang jahat. Dulu indah, cak surgo. Lemak nian, Pak, nengok rumah di lereng bukit enak nian, dingin sejuk. Orang tak sanksi. Kalau kini sanksi, Pak. Dibuktikan. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau kita nak nginap, kalau hujan kelak cak mana nih? Longsor, ada masalah ke situ kita. Jangankan itu, sekarang itu cak mana itu membersihkan rumah-rumah itu. Yang lumpurnya belas penuh rumah nih. Jangan-jangan banyak jangan-jangannya, Pak. Dah baik kita lanjutkan. Tapi itu intinya sudah rusak. Nah, begitulah paham Kejawen, Sunda Wiwitan. Nah, saya tambahkan lagi paham Kejawen dan Sunda Wiwitan. Bapak pernah enggak melihat orang melahirkan anak perempuan? Itu oleh mereka tuh dialasin kain, Pak. Kain putih dengan plastik, Pak. Jadi air ketuban, tali pusar, jabang bayi atau ari-ari, darah itu dibungkus, Pak. Dibungkus, dirapikan, Pak. Khususnya jabang bayi itu dicuci, Pak. Dikasih bunga, dikasih wangi-wangian, dikubur elok-elok, diadakan ritualnya, Pak. Bahkan diberi lampu. Kita tertawakan, paham apa ini? Tahayul ini, hurapat ini, tidak benar ini. Sombong gitu, Pak. Mentang-mentang kita merasa selamat, merasa agama paling benar, sombong. Padahal mereka itu paham. Siapa itu ari-ari? Nah, siapa itu tali pusar? Siapa itu air ketuban? Siapa itu darah? Ari-ari itulah petugas Allah dan Rasul via Adam yang ditugaskan pada rahim perempuan untuk menyeleksi makanan, Pak.
Kalau embrio itu sudah ada di kandungan perempuan, ya emaknya kan makan cabai, makan santan, pakai rujak, cabai rawit, nanggung anaknya Pak. Maka diseleksilah di ari-ari itu tadi. Ari-ari ini yang seleksi. Setelah lulus, baru dikirim melalui tali pusar Pak. Kalau tidak ada tali pusar, tidak bisa dikirim Pak makanan itu. Nah, kemudian siapa itu albumen atau air ketuban? Itulah yang melindungi anak. Kalau perempuan itu terbentur, dia tidak terbentur Pak. Ada elastis. Air ketuban. Lalu siapa darah? Itulah yang menghidupkan tubuh ketika dalam kandungan mak. Berjasa kan Pak? Tidak kedapat anak Pak Well, tidak kedapat anak Pak Charlie, tidak kedapat anak Pak Abu. Semua kita, kalau tidak ada 4 unsur tadi, 4 komponen tadi. Makanya bagi mereka orang Kejawen, bagi mereka orang Sunda Wiwitan, yang kita katakan anisme damisme itu, sepapat dulu 5 pancer. Nah, sedulur papat 5 pancer. Nah, kita nyebutnya itu balik-balik. Sedulur papat 5 pancer. Artinya 4 saudara. Yang kelima adalah pancer cahaya. Siapa itu 4 saudara? Ari-ari, tali pusar, air ketuban, darah. Diakui oleh mereka sedulur papat, itu saudara. 5 pancer, siapa ini? Ini roh. Satu kesatuan. Dia hidup dan menghidupkan. Nah, setelah dia keluar, Pak, dibungkus elok, dikasih bunga, dikubur, dihargai. Tanpa mereka tidak akan punya anak kita sampai kapanpun. Begitu paham mereka, jauh. Tidak cak kita sembarangan Pak, pas ada orang rumah lahir Pak, apa namanya itu, hari-hari itu dibuang ke sungai Pak. Kalau cuci kain tuh dicari cepat dibuang itu baik. Tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada rasa santun, tanpa ada penghargaan, itu yang kita buat. Sementara kita merasa paling benar, paling suci, paling bersih. Awak kita paling bodoh di antara mereka. Harus jujur Pak. Nah, itu. Makanya kalau kita benar itu sudah benar Pak, tapi jangan merasa paling benar lagi. Makanya dalam agama Allah dan Rasul mengatakan, aku jadikan kamu dari satu orang itu aku jadikan pasangannya, kemudian dari 2 orang itu lahirlah turun-temurun laki-laki dan perempuan. Berarti kamu tuh bersaudara, bersana, bapakmu Adam, ibumu Hawa. Jagalah hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Jangan saling singgung menyinggung, sakit menyakiti. Oh, masalah berbeda akal fikir itu wajar Pak, alami itu. Kapasitas akal saya Pak Charlie itu kita beda, alami Pak. Kalau kapasitas akal berbeda, otomatis pikir berbeda. Berbeda pikir, amaliyah berbeda. Itulah terjadi dalam bentuk agama itu. Amaliyahnya berbeda, tapi pemahamannya hampir sama, bahkan lebih mereka. Termasuk yang saya katakan. Ajagolah kerabat itu. Jangan dimusuhi orang yang berbeda merek. Jangan disakiti orang lain. Kenapa? Sakit di kita, sakit di orang. Senang di kita, senang di orang. Wes. Silakan Pak Jali. Pak Well, kalau masih ada. Oke, durasi kita sudah 1 jam lagi. Untuk video yang kedua kita tutup dulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.